Halo guys, balik lagi sama gua Raden Rauf, balik lagi di YouTube channel gua dan masuk dalam konten curhat-curhatan. Gua akan membacakan curhatan dari kalian yang udah masuk lewat email. Nantinya kalian bisa curhat lewat telepon, video call, atau bahkan langsung datang ke sini curhat sama gua. Gua akan memberikan tanggapan, pokoknya tujuannya biar kalian gak bego-bego amat kalau lagi jatuh cinta. Langsung aja gua akan bacain email curhatan yang udah masuk dari Tarisa Putri. Halo Om, jadi aku punya pacar dan kita LDRan baru jadian sebulan. Dia ketahuan selingkuh. Wadaw, di kalimat pertama, aku LDR, baru jadian sebulan, dia ketahuan selingkuh. Wadaw, kita lanjutin dulu ya. Yang emang aku udah curiga sejak awal, tapi karena nggak ada bukti kuat, jadi aku percaya aja. Baru jadian sebulan, lu udah curiga dari awal. Oke. Setelah ketahuan selingkuh, dia minta maaf, mohon-mohon dan katanya bakal gunain kesempatan kedua sebaik-baiknya. Tapi aku kurang percaya sih, soalnya dia nggak kelihatan nyesel karena waktu sebelum ketahuan selingkuh tuh dia sering bilang takut kehilangan, nggak mungkin ngelakuin kesalahan sampai selingkuh. Tapi nyatanya dia selingkuh dan dia masih suka chat cewek lain. Mohon solusinya Om. Buat Tarisa Putri dan sekalian buat kalian yang nonton, kali ini gue akan ngasih tips berarti. Yang pertama adalah tips LDR. Sama yang kedua, gimana nanggepin pasangan yang ketahuan selingkuh dan dia mohon-mohon minta maaf, minta kesempatan kedua. Sebelumnya, gue akan jelasin sedikit tentang LDR ya. Buat Tarisa Putri, gue nggak tahu case-nya dia kayak gimana. Karena dia bilang baru LDRan, baru jadian sebulan, tapi udah diselingkuhin. Kalau menurut gue itu fatal banget. Karena gini ya, lu menjalin sebuah relationship yang namanya LDR, long distance rela dibohongin. Long distance relationship, salah satu kunci utama dalam LDR adalah trust, percaya. Nah ini belum ada sebulan lu udah hancur kepercayaan lu sama dia. Mau gimana, orang dia selingkuh, ketahuan lagi sama lu. Sekarang kalau ngadepin orang yang selingkuh kayak begitu, gue balikin lagi ke elu. Apakah lu melihat dia memang menunjukkan kalau dia menyesal melakukan kesalahan itu dan dia masih worth it kalau misalnya lu memberikan kesempatan kedua? Gue nggak tahu, lu yang bisa ngelihat itu. Kalau lu memang melihat gelagat dia menyesal, pengen memperbaiki semuanya, lu kasih kesempatan kedua, itu bagus. Gue mendukung untuk lu ngasih kesempatan kedua. Karena gue punya prinsip gini. Ketika seseorang melakukan kesalahan satu kali, ada kesempatan dia untuk memperbaikinya, meskipun ada kesempatan juga dia mengulanginya. Tapi ketika seseorang melakukan kesalahan itu udah 2 kali, 3 kali, 4 kali, kemungkinan besar dia pasti akan mengulanginya lagi. Jadi kalau case-nya dia selingkuh ke elu itu adalah yang pertama kali, lu kasih kesempatan, oke. Tapi lu harus tegas. Dan lu harus tunjukin bahwa gua ini ngasih lu kesempatan buat lu berubah. Kalau lu nggak ada perubahan, ya udah selesai. Dan sorry to say, gua udah ngasih kepercayaan penuh ke lu. Dan lu sendiri yang merusak kepercayaan itu. Sekarang, kalau misalnya gua jadi sering curigaan sama lu, gua jadi kurang bisa percaya lagi sama lu, itu adalah konsekuensi yang harus lu terima. Wahai pacarnya Tarisa Putri, lu harus bisa menyampaikan itu dengan tegas. Lu ngasih kesempatan kedua, tapi lu harus tegas. Biar dia berubah. Ini buat kalian cewek-cewek yang menemukan pasangan kalian berbuat kesalahan, ya lu harus tegas. Jangan iya, gue bosen denger cewek-cewek yang bilang, aku tuh sebenarnya ngerasa sakit Om, tapi aku bertahan karena aku sayang sama dia. Cewek-cewek yang lemah, yang disakitin berkali-kali tapi masih bertahan dan dengan dalih aku sayang sama dia Om. Kalau misalnya aku tegas sama dia, ntar dia pergi gimana? Gua kasih tahu buat lu, kalau lu disakitin berkali-kali, lu diselingkuhin, lu nggak tegas sama dia, terus kapan dia berubahnya? Dia akan ngerasa kayak gua berbuat salah, ya bodo amat. Karena gua tahu pasangan gua masih bisa nerima gua. Yang ada dia makin menjadi berbuat salah dan makin menjadi selingkuh sama lu. Dia
lama-lama cuman akan manfaatin lu doang. Jadi buat Tarisa Putri dan buat kalian semua cewek-cewek di luar sana, kalau lu disakitin sama pasangan lu, tegas. Jangan takut kehilangan dia. Itu tips yang pertama. Selanjutnya gue akan membahas sekalian lah ya, gue akan ngasih tips LDR buat kalian teman-teman di luar sana yang sedang menjalani LDR. Abis ini gue akan kasih tips LDR, tapi jangan lupa subscribe dulu, oke? Sekarang gue kasih tahu tips LDR. Kadang-kadang kita tuh nggak habis pikir, kok ada ya orang yang belum pernah ketemu, cuman kenalan lewat online, sayang-sayangan, terus akhirnya dia menjalin relationship, ketemu dulu, terus akhirnya dia percaya, terus menjalin sebuah hubungan meskipun beda kota, beda pulau. Kok ada orang yang kayak gitu ya? Karena dia menemukan kenyamanan, meskipun tanpa berdekatan, meskipun berjauhan, tapi bikin nyaman, cocok gitu. Itu nggak ada harganya. Jadi makanya kadang nggak habis pikir, kok ada orang yang kayak gitu? Ya ada, banyak. Tapi gue berpesan buat lu, kalau lu kenal sama orang jauh-jauhan, cuman lewat online, terus bilang sayang-sayangan, ngerasa kayak cocok segala macem. Kalau dia belum pernah menemui lu, kalau lu belum kenal beneran sama dia, jangan. Zaman sekarang banyak orang jahat, bos. Bilangnya sayang sama lu, padahal dia di sana udah punya pasangan. Bilangnya sayang sama lu, padahal cuma mau manfaatin lu doang. Lu harus kenal sama orang itu, harus ketemu in person. Jangan cuman katanya yang lu lihat track record di sosial medianya. No, harus bener-bener ketemu. Itu pesan gua kalau lu mau ngejalanin LDR dan belum pernah ketemu sama orangnya. Kalau dia bilang jauh, belum ada duit, lagi banyak kerjaan, bullshit. Kalau emang beneran cinta, beneran sayang, dia nggak nyari waktu luang. Dia meluangkan waktu sesibuk apapun, akan nyamperin elu. Semua tergantung niat. Mau sejauh apapun, kalau emang niat ketemu juga. Kalau mau sedekat apapun, kalau nggak niat nggak akan ketemu juga. Karena LDR itu nggak mudah. Meskipun banyak orang yang bilang LDR itu akan menguatkan hubungan kalian meskipun dengan jarak, jadi justru memperkuat. No, bullshit lah. LDR itu berat. Ada perbedaan waktu, ada perbedaan kondisi yang lu nggak tahu dia di sana lagi sibuk atau lagi ngapain. Kadang-kadang kondisinya nih ya, lu coba nelpon dia, lu butuh cerita, dia lagi sibuk. Pas dia lagi senggang, dia ngontak elunya udah istirahat. Terus elunya istirahat, dia akhirnya main sama temen-temennya, nggak ngabarin elu. Lu pas nelpon, marah-marah. Lu tahu dia main sama temen-temennya padahal lu lagi butuh. Banyak case kayak begitu, kesalahpahaman kecil di LDR. Jadi kalau gue bilang LDR itu emang berat. Yang pertama lu harus percaya dulu, percaya satu sama lain, sama percaya kalau hubungan lu bakal berhasil. Yang kedua, ketika menjalani LDR lu harus punya tujuan. Tujuan jangka panjang lu apa? Ini kayak berasa serius banget, tapi beneran lu harus punya tujuan jangka panjang dan tujuan jangka pendek. Tujuan jangka panjang lu adalah, misalnya nih, dia kerja di luar kota, lu di sini masih kuliah. Nanti ketika lu selesai kuliah, dia akan nikahin lu, hidup bahagia bersama di kotanya dia. Misalnya. Atau dia selesai penempatan di sana 3 tahun, setelah 3 tahun balik lagi ke sini, lu bakal satu kota lagi, lu nikah bahagia selamanya. Itu tujuan jangka panjangnya. Tujuan jangka pendeknya adalah lu harus punya plan ketemuan rutin. Gak bisa lu cuman nantilah kalau ada waktu kosong kita ketemu, nantilah kalau ada uang lebih kita ketemu. Makanya LDR itu mahal. LDR itu salah satu tipsnya ya lu memang harus berkorban, salah satunya uang. Mau gimana ya? Lu harus punya jadwal rutin untuk ketemu. Misalnya nih udah ketemu sekarang, lu harus tahu next schedule lu akan ketemu dia lagi tuh kapan. Biar lu ketika menjalani LDR, lu tahu, oh sebulan lagi akan ketemu lagi. Atau 2 minggu lagi gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, lu harus punya mindset bahwa lu berdua itu satu tim melawan yang lain gitu.
Makanya lo harus percaya hubungan lo bakal berhasil. As a team. Terus selanjutnya yang keempat, ketika lo menjalani sebuah relationship yang namanya LDR, banyak orang yang ngerasa karena terpisah oleh jarak, karena nggak bisa sering ketemu, jadi harus digantikan dengan harus sering berkomunikasi. Seringnya cewek kayak gitu. Om, kan aku nggak bisa ketemu sering-sering sama dia. Masa aku minta dikabarin terus sama dia nggak bisa sih gitu. Lu itu jangan terjebak pada mindset bahwa kalian harus selalu bersama-sama, enggak. Lu itu emang udah terpisah, kondisinya udah terpisah. Jadi jangan pakai mindset kalian seharusnya bersama, no. Kalian itu udah terpisah. Dia di sana sedang mengejar cita-citanya, mengejar mimpinya. Lu sedang melakukan aktivitas lu di sini, menjalani hidup lu di sini. Jadi ketika dia harus dikejar-kejar dengan komunikasi yang rutin, harus ngabarin lu dari pagi, siang, sore, malam, ngechat lu, nelpon setiap saat. Dia lagi sibuk dengan kerjaannya, dia sedang sibuk menjalani hidupnya dan harus punya beban ngasih kabar lu setiap saat. Lama-lama boring, lama-lama bosen, lama-lama capek. Jadi instead of lu minta terus-terusan dikabarin dan minta quantity dari sebuah komunikasi, yang penting itu adalah kualitas, quality. Misalnya lu set seharian itu lu ngabarin dia setiap pagi sama setiap malam sebelum tidur misalnya, tapi ini lu bisa set sendiri-sendiri. Misalnya sebelum tidur lu minta waktu 10-20 menit telepon-teleponan, cerita seharian ngapain aja tadi, ada masalah apa, ada hal-hal yang menyenangkan seperti apa, hari-hari lu seperti apa. Itu yang namanya komunikasi yang berkualitas. Bukan cuma sekedar nanya, kamu kok nggak ngabarin sih, kamu udah makan apa belum, kamu di mana, kamu lagi ngapain, kamu sama siapa aja, di sebelah kanan kamu duduk sama siapa, di sebelah kiri kamu siapa. Capek anjir. Jadi bangunlah komunikasi yang berkualitas. Terus ketika lu bercerita, ketika ada momen untuk berkomunikasi, gunakanlah komunikasi yang intimate, yang mendalam. Lu cerita seharian. Terus ada satu tips, sharing ketika lu merasakan kebahagiaan. Apa ya, kayak lu lagi happy di sini, hari-hari lu sedang menyenangkan, itu sharing ke dia. Karena kalian udah terpisah oleh jarak, ngerasa kayak apa ya, gloomy gitu, sedih gitu kan, terpisah. Tapi lu kan masih bisa happy menjalani hidup lu sendiri. Nah, sharing itu, karena bahagia itu kan menular. Biar ketika kalian komunikasi, tujuannya gini, biar ketika kalian komunikasi, yang dia inget itu gini, ketika gue capek seharian dan gue komunikasi sama dia, rasanya happy lagi. Karena dia ini sosok yang menyenangkan, cerita-cerita hal yang lucu, cerita-cerita hal yang menyenangkan. Jadi kalau misalnya, coba contoh ya, dia udah capek seharian kerja, terus mau tidur, komunikasi sama lu, isinya lu ngeluh-ngeluh doang. Capek bos, udah capek lah kerja seharian, mau tidur dengerin keluhan lu doang. Jadi jadilah sosok yang menyenangkan, share yang happy-happy gitu. Nah ketika ada masalah, nggak mungkin dong nggak ada masalah. Ketika ada masalah ya diomongin yang serius. Kalau bisa pas ketemu. Tapi maksud gua gini loh, di share semuanya itu biar lu meskipun jauh tuh tapi merasa kayak hubungan kalian tuh deket gitu. Nah next ya, menjalani LDR karena lu terpisah oleh jarak. Lu nggak bisa lagi mengandalkan dia kayak dulu pas waktu deket-deketan. Lu jalan bareng, lu happy sama dia. Lu ketika menjalani aktivitas bareng dia, lu happy. Lu jalan bareng, nonton, makan, jalan, happy. Sekarang lu ngerasa kayak gimana caranya biar gua happy ya? Dia udah jauh. Makanya gue bilang, jadilah sumber kebahagiaan lu sendiri. Lu nggak bisa lagi menggantungkan kebahagiaan lu sama dia. Karena dia udah jauh di sana, ada jarak.
Bukan berarti gue ngajarin lu untuk jadi seperti seorang single atau gimana, enggak. Tapi lu itu, meskipun tanpa dia lu harus masih bisa bahagia. Karena kalau lu menggantungkan kebahagiaan lu sama dia, capek. Lu akan terus terbayang-bayang dan punya angan-angan kapan dia balik, kapan kita ketemu, kapan, capek sendiri. Lu harus punya sesuatu yang buat lu bahagia sendiri gitu. Lu jalanin hidup lu yang membahagiakan, lu jalanin hobi-hobi lu yang menyenangkan, lu jalanin hidup passion lu. Jadi your own source of happiness. Ketika lu menjalani LDR, banyak yang case-nya kayak begini. Om, kan kita udah jauh-jauhan. Dia punya temen di sana, tapi punya temen banyak yang temennya lawan jenis. Terus kadang mereka jalan bareng-bareng, tapi aku nggak tahu apakah mereka beneran jalan bareng-bareng rame-rame atau berdua sama lawan jenisnya gitu. Lu ketika menjalani sebuah LDR ini nggak cuma buat LDR doang. Lu yang punya relationship, lu harus bisa ngeset batasan. Dan itu bisa kalian tentuin sendiri, lu obrolin. Sebatas apa yang masih wajar menurut lu? Karena kalau udah punya pasangan, kita wajib menjaga perasaan pasangan. Lu boleh punya kehidupan masing-masing dan memang wajar lu punya kehidupan masing-masing. Hidup lu gak cuma cinta-cintaan, tapi ada batasannya. Lu harus bisa menghargai perasaan pasangan. Dan lu harus ngeset itu dengan jelas ketika lu lagi LDR. Misalnya, kalau mau pergi ngabarin dulu, kalau mau sibuk ngabarin dulu, kalau mau jalan sama teman-teman ngabarin dulu, apalah misalnya. Entah itu batasannya sampai share lokasi atau apa, gue nggak tahu. Lu bisa ngeset sendiri. Tiap pasangan bisa ngeset itu masing-masing gitu. Tapi lu harus ada batasannya. Biar hal-hal kecil kayak gitu nggak bikin ribut mulu. Karena kalau nggak, ada hal-hal kecil salah paham, ribut lagi. Wah, kalau LDR ribut mulu, capek. Gue dulu juga pernah LDR. Gue di Balikpapan, mama dia di Jakarta. Ya gitu, gue jalan sama temen-temen padahal jalannya rame-rame. Marah. Karena gue pulangnya telat. Terus pulangnya ada teler. Waduh, enggak. Pokoknya hal kayak gitulah. Lu set. Terus selanjutnya, tips selanjutnya adalah tolong sama tadi buat Tarisa Putri dan pasangannya, ketika lu menjalani LDR, kesetiaan, loyalty itu sangat dijunjung tinggi. Kayak kasarnya, lu bisa berbuat salah apapun masih bisa gue maafin, tapi enggak tentang perselingkuhan. Anjay, nggak boleh ngomong anjay begitu. Jadi lu tahu dan lu sampaikan dengan baik ke pasangan lu bahwa aku ini ada dan selalu setia buat kamu meskipun jauh. Jadi biar tenang, ngejalanin LDR tuh jadi tenang gitu loh, karena saling percaya dan saling menjaga kepercayaan terus saling setia. Asik banget. Tips yang terakhir nih, bonus buat kalian. Meskipun lagi jauh-jauhan, tapi jangan lupa bikin kejutan. Surprise. Simple, hal-hal kecil. Misalnya ya, lu biasanya cuma telepon-teleponan atau video call. Coba, meskipun ini kelihatannya sepele, coba lu kirim surat buat dia. Lu tulis dengan tulisan tangan lu, jangan lu ketik. Kalau lu ketik ya nggak ada faedahnya juga gitu. Dengan tulisan tangan lu sampaikan terima kasih, semangat, kita pasti bisa menjalani ini semua. Wah, itu lu kirim ke dia baca, sweet banget, nangis. Gue pernah kayak gitu, aduh so sweet banget. Terus misalnya dia surprise gitu, lu menjalani aktivitas bersama tapi jauh-jauhan. Contohnya, lu nonton bareng tapi jauh-jauhan. Nonton Disney Hotstar Plus, Netflix, iFlix, apalagi yang belum gue sebut biar sama nih. Jadi lu nonton bareng film, misalnya nonton film apa sih yang baru, Mulan gitu. Di set 1, 2, 3 play gitu. Lu nonton bareng-bareng meskipun jauh-jauhan, tapi sambil lu telepon-teleponin atau sambil ngechat atau sambil video call. Itu lucu
lucu, manis, tau gak? Terus ada contoh surprise lagi. Misalnya dia lagi ulang tahun atau kalian lagi anniversary. Lu bikin dinner jauh-jauhan. Lu bilangnya gitu. Dia dress up, lu pakai kok kebalik dong. Lu yang dress up, dia pakai jas segala macem gitu kan. Tapi jauh-jauhan. Tapi pas di hari H, ketika lu bilang lu makan di tempat lu, di rumah lu, dia makan di rumahnya dia, cuman pakai video call, ternyata lu beneran datang, nyamperin dia, ketok-ketok pintunya, lu datang, bener-bener yang dia bayangin itu kan lu bakal makan pakai video call jauh-jauhan gitu, tapi ternyata datang langsung nyamperin happy anniversary atau happy birthday. Wah, itu happy banget. Jadi jangan lupa bikin surprise, bikin kejutan-kejutan kecil, biar ada sparknya gitu menjalani LDR. Karena kalau nggak kayak gitu tuh LDR kan udah lah susah, ngebosenin, jadi harus ada yang kayak gitu. Jadi buat Tarisa Putri dan buat kalian teman-teman yang lagi LDR, semangat. LDR itu nggak mudah, tapi kalau lu bisa melewati LDR, hubungan kalian akan sangat kuat. Karena kalian sudah terlatih untuk berkomunikasi dengan baik dan mendalam dan berkualitas, untuk menjalani sebuah relationship dengan saling percaya dan saling setia. Jadi kalau jauh-jauhan aja berhasil, gimana pas lagi deketan? Semangat buat kalian yang LDR. Itu tadi adalah tips buat Tarisa Putri buat menjalani LDR dan ketika disakiti atau diselingkuhi oleh pasangannya. Lu mau curhat juga? Silahkan langsung aja curhat, email ke sini. Dan seperti biasa gue mau jelasin tujuan gue buat konten YouTube dan buat YouTube channel ini adalah untuk sharing ke kalian biar kalian gak bego-bego amat kalau lagi jatuh cinta. So please support gue gampang. Klik subscribe, like, komen, dan share tips ini buat teman-teman kalian yang kalian merasa dia membutuhkan juga. Oke? Sampai jumpa di curhat-curhatan berikutnya. Ciao!